mau ke ini sebenarnya Sinar Jaya, bundaran itu loh. Pas di bundaran. Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun kalian berada. Kembali lagi bareng Timo di sini. Hari ini saya akan ngetrip balik ke Jakarta, di mana video ini merupakan lanjutan trip saya naik bis medali emas. Sedikit berbeda kali ini karena saya nggak naik dari Terminal Bungurasih atau Medaeng, tapi dari Jalan Hang Tuah, di mana titik ini merupakan titik naik dari bis-bis keberangkatan dari Pulau Madura. Pilihan bis saya kali ini adalah bis Sinar Jaya dengan kelas eksekutif leg race dengan jadwal keberangkatan pukul 5 sore dari agen Hang Tuah. Mas, kiri mas. Nah, yo, makasih ya. Atas nama Timotius. Ini Madura nih start dari mana mas? Bangkalan. Oh Bangkalan. Armadanya apa ya hari? Legasi loro. Oh Legasi 2, aduh. Loh, bukannya sempat dapat kalender Jam 3. itu jam 3, tapi ada juga. Ada kalender. Tapi jam 3. Oh, siapa jam 3? Itu apa SR3 juga? Anu. Jam 5. Oh, jam 5 justru. Ganti. Ya, jadi untuk keberangkatan pukul 5 sore ini merupakan bis dengan rute lengkap dari Bangkalan ke Tanjung Priuk di Jakarta Utara menggunakan armada paten Legasi SR2. Saya pilih yang pukul 5 sore ini karena merupakan jadwal keberangkatan paling sore dari sini dan satu-satunya yang bisa menurunkan saya di Kemayoran. Sebenarnya ada juga yang keberangkatan pukul 2 siang dan 3 sore. Untuk yang 2 siang ini saya lupa nanya tadi armadanya apa. Sedangkan yang pukul 3 sore ada 2 keberangkatan, yaitu eksekutif leg race dengan armada Skylander dan suite class dengan armada Jetbus 5 Dream Coach. Jam 2 jam 3 aja. Kalau jam 5 udah ini. Kita sama siapa pak? Belum kenal kita. Siapa? Helmi. Helmi. Oh, nomornya di depan itu ya. Iya. Selamat sore teman-teman dari Jalan Hang Tuah di Surabaya. Hari ini aku akan melakukan trip dari Surabaya balik lagi ke Jakarta karena ini hari Minggu teman-teman, tanggal 24 November 2024. Dan ini pertama kalinya nih aku naik bus dari sekitaran sini teman-teman, di sekitaran Jalan Hang Tuah, di mana ini tuh agen pertama di Surabaya untuk bis-bis yang startnya itu dari Madura. Jadi begitu mereka nyebrang jembatan Suramadu, ya mereka akan ngambil penumpang itu di sekitaran Jalan Hang Tuah ini. Dan sekarang ini aku naiknya itu di agen Sinar Jaya karena aku bakalan naik bus Sinar Jaya teman-teman dari Jalan Hang Tuah ini. Sebenarnya aku tuh ngincer Skylander R22, tapi aku booking aja jam dimana bus ini tuh akan berakhir di Kemayoran dekat kosanku. Aku nggak ngincar unit apa-apa sih sebenarnya. Jadi kalau dapat Skylander R22 juga ya syukurlah gitu. Tapi ternyata tadi aku dapat info kalau Skylander R22-nya itu yang jam 3 dan jam 5 ini patennya tuh yang Legasi SR2. Unit lama teman-teman. Ya agak kecewa sedikit tapi ya sudahlah. Aku dari awal memang nggak ada ekspektasi apa-apalah. Nah, naik dari Jalan Hang Tuah ini bisa jadi opsi buat kalian teman-teman yang mau lebih dekat dari pusat kota, karena dari pusat kota Surabaya kayak Jalan Tunjungan atau Tugu Pahlawan ke sini tuh paling cuma 15 menitan aja. Dibanding dari pusat kota ke Bungurasih itu bisa makan waktu sekitar 30-40 menitan teman-teman. Transportasinya pun lebih murah kalau ke sini. Jadi ini pilihan yang kalau kalian mau ngirit waktu, ngirit ongkos transportasi, ini pilihan yang oke banget sih. Cuma memang pilihan busnya tuh nggak banyak. Mungkin yang paling top di sini ya cuma Sinar Jaya sama Haryanto teman-teman. Bis Maduraan lah rata-rata. Nah ini lokasi agennya tuh lumayan strategis teman-teman. Kita ada di bundaran apa ya? Aku orang Surabaya tapi juga nggak terlalu hafal. Pokoknya kalau ke arah sana itu ke arah selatan itu ada kawasan wisata religi Ampel. Jadi ada Masjid Sunan Ampel di sebelah sana teman-teman. Ke arah sana juga masih bisa ke arah Sunan Ampel. Dan kalau sini ke arah utara itu ke arah Pelabuhan Tanjung Perak. Nah, ya nanti bis kita bakal datang dari arah sini nih. Dari sini muter, ngambil penumpang di sini dan nanti akan masuk tol di Tanjung Perak sana. Sekarang waktu menunjukkan pukul 16.48. Kayaknya sih jam 5 bisnya baru masuk sini teman-teman. Sekitar 10 menit kemudian bis akhirnya tiba menjemput. Bis ini menggunakan bodi Legasi SR2 HD Prime dengan sasis Mercedes-Benz OH1626. Oke teman-teman, ini sekarang pukul 16.58, 2 menit sebelum jadwal keberangkatan bis kita udah nyampe nih.
di agen Hang Tuah. Karena sasis bis ini menggunakan Mercedes-Benz OH1626 yang bertipe space frame, maka kita bisa lihat bagasinya ini luas banget, tembus dari kiri sampai ke kanan. Jadi, kalau kalian mau bawa motor, ini bisa banget. Jadi di sini itu armada patennya 17 DD sama 18 DD, teman-teman. Hari ini kita dapatnya yang 17 DD. Oke. Let's go. Wah, mantap. Kita dapat unit nggak bersekat, teman-teman. Jadi hari ini bakal full kita melihat race Trans Jawa di minggu malam. Ini agennya namanya Mas Helmi nih. Recommended, teman-teman. Ramah banget orangnya. Kalau kalian mau pesen, silakan. Ini nomornya. Mas, makasih ya. Siap. Aman. Kapan-kapan Siap. tak kontak mesen yang kalender. Ayo, mari Mas. Ayo, Pak. Izin konten, Pak. Ikut dong. Oke. Sih, Mas. Oke, sekarang pukul 7 pas. 7. Pukul 5 pas kita berangkat dari agen di Jalan Hang Tuah. Ini dia nikmatnya naik bus tanpa partisi. View ke depan nggak terhalang dan yang serunya tuh bisa denger interaksi atau obrolan antar kru. Dah gitu kalau kita duduk paling depan rasanya nggak sempit gitu. Unit-unit baru Sinar Jaya rata-rata udah dilengkapi partisi alias sekat. Nah, penggunaan sekat di bus biasanya bertujuan untuk mencegah asap rokok dan musik yang disetel oleh kru masuk ke kabin penumpang. Bis Sinar Jaya tuh kalau nggak salah ya, punya SOP yang melarang kru maupun penumpang untuk merokok di kabin. Kalian bisa lihat sendiri ada stikernya di bagian double glassnya. Nah itu di bus yang bersekat pun tetap ada stikernya. Karena itu walaupun nggak ada sekat gini, kalian nggak perlu khawatir karena kru nggak merokok selama mengemudi. Jadi walaupun tarifnya terjangkau, tapi komitmen untuk kenyamanan itu nggak main-main. Nah ini tadi legroomnya luas banget ya teman-teman. Kalau aku naikin sandaran kakinya juga kayaknya nggak bakal mentok nih ke depan. Tinggiku 168, pas banget nih. Terus ini seatnya pakai seatnya Aldila. Ciri-cirinya dari sini nih. Jadi armrestnya tuh masih model armrest putar ke atas. Bentar, nah kayak gini. Armrestnya tuh model putar gini. Nah, recliningnya juga masih model dipencet nih di sini. Untuk ruang kaki, seat 1 dan 2 ini saya lihat lebih baik dibandingkan dengan yang di nomor 3 dan 4. Karena buat yang di kanan itu jarak partisinya lebih dekat. Alhasil bisa kalian lihat penumpang di nomor 3 tuh sampai miringin kaki dan yang nomor 4 sampai nekuk kakinya. Nah, partisi di bagian depan kita ini berfungsi juga sebagai tempat naruh barang dan juga cup holder. Di sini terdapat fasilitas selimut dan khasnya Sinar Jaya, selimutnya agak tipis dan bahannya tuh kayak berbulu bludru gini. Dan di bagian atas ini terdapat lover AC. Lover AC-nya model SR2 masih berbentuk bulat seperti ini, bisa diarahkan anginnya dan bisa ditutup. Terdapat port charging Type A, ini nggak boleh untuk power bank dan untuk laptop ya teman-teman. Di bagian sini juga ada, jadi total ada 4 port. Penumpang nggak perlu rebutan. Ada 2 buah lampu baca juga, tapi kayaknya ini masih dimatikan nih di kontrol panelnya kru. Sini Pak, ditarik ke depan dulu. Nah.
Mumpung masih belum penuh seatnya dan belum terlalu gelap, kita coba lihat dulu untuk fasilitas toilet yang ada di bis ini. Terlihat handle dari pintunya sudah rusak, jadi digantikan dengan kuncian gini. Untuk toiletnya cukup mengejutkan, masih bersih, masih terawat banget kondisinya, dan nggak bau pesing. Lalu di bagian belakang sini ada kandang macan untuk kru istirahat, dan 2 seat paling belakang ini saya rasa kurang recommended ya, karena rasanya tuh sempit banget. Oke teman-teman, sekarang pukul 17.21. Kita lagi isi solar dulu nih. Ini di bundaran yang apa ini, di daerah mana ya? Pokoknya kalau ke arah sana tuh, ke gapura yang warna hijau-hijau biru muda itu udah masuk ke Tanjung Perak tuh teman-teman. Dan kalau kita nanti bakal belok ke kiri sini, bakal masuk ke jalan tol nih. Nah di sini tuh juga rutenya bus Transjatim yang Bangkalan ke Terminal Bungurasi teman-teman. Jadi termasuk yang tadi kita naik Sinar Jaya dari Agen Hangtua itu tuh juga rute lintasannya bus Transjatim tadi. Nah ini pandangan view ke depannya, sayangnya agak ketutup sama stiker rutenya nih teman-teman. Padahal sebenarnya lumayan nih, masih bisa ngeliat kita ke arah depan. Dan kaca filmnya pun nggak terlalu tebel sebenarnya. Sayangnya agak ketutup. Mungkin seharusnya bisa ya, ini stiker rutenya tuh dibikin agak ke atas dikit gitu loh. Untuk view kiri juga ini selendangnya nggak terlalu mengganggu sih. Sebelah kanan juga sama, nggak terlalu mengganggu teman-teman. Jadi masih enak lah. Ini kita udah masuk tol nih, tol Tanjung Perak. Nanti kita keluar di Waru untuk masuk ke Terminal Bungurasi, ke Agen Sinar Jaya dulu di Medaeng, terus ke masuk Bungurasi terminal, baru nanti kita ke arah barat langsung masuk tol. Terus ini buat keamanan, ini ada CCTV-nya nih, 1 dan aktif tuh, kelihatan kan infrarednya nyala tuh, bukan CCTV pajangan. Dia semua itu tunggu-tunggu yang bikin. Memasuki Jalan Medaeng, di depan bus ini ada armada Skylander R22 milik Sinar Jaya juga, dengan rute dari Gresik ke Jakarta. Saya udah pernah naik unit ini, nyaman banget. Dan kalau kalian mau nonton videonya, bisa kalian cek link yang ada di pojok kanan atas. Nah tadi kita ngelewatin Agen Sinar Jaya di Medaeng, aku lupa ngerekam. Cuman bis yang 3RF berhenti sana tuh ngambil penumpang. Kita kayaknya langsung ke Bungurasi nih. Rose Inn masih ada nih, Executive Plus. Kayaknya itu yang Jember Jakarta tuh. Oke teman-teman, sekarang pukul 17.58 kita sudah tiba di Terminal Bungurasi nih. Nah, bis-bis Sinar Jaya kalau di Bungurasi itu parkirnya tuh di barisan yang kedua nih teman-teman, di belakang bis-bis parkir. Itu kan shelter keberangkatan, ada parkiran. Nah, Sinar Jaya itu biasanya di sini teman-teman, di area parkir yang belakang. Dan infonya kita berhenti di sini lumayan lama ya, mungkin bisa sekitar 15 sampai 30 menit. Tadi pun agen juga info kalau dari sini tuh berangkatnya bisa sekitar 6:30 teman-teman. Jadi ya mungkin setengah jaman lah kita di sini. Nah ini teman-teman unit 3RF yang punya rute dari Gresik ke Jakarta. Tadi di depan kita pas masuk Medaeng, tapi dia berhenti dulu di depan Agen Sinar Jaya yang di Medaeng. Nah ini proses parkir nih.
Aku udah pernah sekali nih teman-teman naik ini waktu itu dari Jakarta. Nah itu baru masuk double decker yang apa nih? Freak atau Odin nih? Oh ini yang Freak teman-teman. E1 Poris. Cakep banget ya Skylander nih ya. Nah ini baru masuk juga nih yang SR2 nih teman-teman, dari Surabaya, start Surabaya ke Jakarta dan berakhirnya di Ciledug nih. Seperti ini seat yang digunakan di bis ini, menggunakan seat dari Aldila dengan corak khas Sinarjaya. Sudah dilengkapi dengan single leg rest untuk menambah kenyamanan selama duduk di seat bis ini. By the way, sebenarnya bis ini tuh masih bagus, tapi pengaturan cahayanya ini loh, bikin bisnya kerasa tua. Ya nggak sih? Pukul 6:20 bis diberangkatkan dari Terminal Purabaya. Perjalanan dari Surabaya ke Jakarta biasanya memakan waktu sekitar 11 jam untuk standarnya bis Sinarjaya. Tapi kalau dari Surabaya bisa lebih cepat karena nggak ada checkpoint. Dari sini cuma berhenti satu kali aja untuk servis makan. Beda dengan bis Sinarjaya yang berangkat dari barat, di mana harus berhenti dulu di rest area kilometer 19 atau di Pul Cibitung untuk checkpoint. Makanya waktu tempuhnya lebih lama. Nah, selalu nih jadi perkara sulit buat bis tuh keluar dari Terminal Purabaya karena bis-bis Patas dan ATB sengaja melambat buat nunggu penumpang. Beberapa malah ngetem di sini. Makanya sekarang banyak bis mulai meninggalkan Terminal Purabaya ini. Baru-baru ini sebagian keberangkatan bis 27 Trans dari Surabaya dipindah dari Terminal Purabaya ke kantor mereka yang baru di Waru, nggak jauh dari kantor City Trans. Pukul 8:44 akhirnya tiba di rest area kilometer 519 yang menjadi lokasi servis makan untuk bis Sinarjaya yang berangkat dari Jawa Timur. Terlihat di kiri ada bis double decker Sinarjaya dengan rute Malang-Jakarta. Ini antara 27DD atau 28DD nih nomor lambungnya. Dan ini untuk pertama kalinya saya servis makan deh kayaknya di sini. Karena setelah saya inget-inget, saya sepertinya belum pernah naik Sinarjaya yang berangkat dari Surabaya. Selama ini selalu dari Jakarta. Oke teman-teman, pukul 20.49 kita sudah tiba di rest area kilometer 519 untuk servis makan di rumah makan si Rejeki yang ada di sini. Ini double decker Jetbus 3 baru aja berangkat nih teman-teman, Malang Jakarta. Terus di sini ada Dream Coach JP3, jalan di mana nih sekarang nih? Terus ada Dream Coach JP5. Seperti biasa kalau malam gini itu jalannya yang ke Poris teman-teman, dari Ponorogo. Terus ada SR3 sekelas yang tadi ketemu kita di Bungurasi, udah jalan duluan, tapi pas di Sragen kita sempet salip tadi teman-teman. Buanter nih emang. Teman-teman, aku baru keinget sesuatu kalau Armada 19XA ini adalah yang memulai channel YouTube Timo Wijaya ini teman-teman. Jadi aku pertama kali banget ngevideoin video full ya di YouTube, video panjang itu waktu naik Sinarjaya 19XA ini teman-teman. Waktu itu jalan di rute dari Poris ke Malang. Poris Malang apa Poris Surabaya ya? Aku agak lupa.
Tapi ini adalah permulaan segalanya, teman-teman. Ini kalau kalian cek di channelku, ini adalah video bis pertamaku. Sekarang jalan ke rute mana ya? Aku mau lihat di bagian depannya. Ternyata ini armadanya masih jalan di Jakarta Surabaya, teman-teman. Kerengan banget ya. Oke, saatnya servis makan, teman-teman. Jadi di kilometer 575 ini ada beberapa rumah makan yang jadi servis makan untuk bus Surabaya Jakarta. Ini salah satunya itu Prasmanan Oma Simbok ini buat servis makannya Damri. Terus kayaknya di sebelah sana ya itu ada rumah makannya KYM tuh. Aku cuman lupa namanya apa, teman-teman. Nanti aku tulis aja lah di bawah. Nah, kalau Sinar Jaya itu di rumah makan Si Rezeki, ada di belakangnya rumah makan ini, teman-teman. Coba. Jangan lupa teman-teman bawa tiketnya ya. Soalnya kalau kalian mau klaim makanan harus tukerin tiket ini, teman-teman. Kan tiketnya layanan servis makan Sinar Jaya. Ya. Ini ya, Bang. Terima kasih, Mas. Lurus ke depan sebelah kiri ya. Oke. Nah, ini jual dibagi, teman-teman. Ada di bagian sini. Kalau kita di sebelah sini nih. Nah, di menunya ada telur ceplok, ayam goreng, dan ada orek tempe, lodeh, sama daun singkong. Oh, daun pepaya, kira daun singkong. Ini sarasem. Sarasem ya? Oh, bukan. Oh, sop tahu. Oke. Yuk kita makan dulu, teman-teman. Oke, ini menu pilihanku, teman-teman. Jadi ini pakai lodeh nangka. Terus ini ada sop tahu, tapi ini lebih mirip lodeh juga sih kuahnya. Isinya ada tahu sama ada krecek, teman-teman. Terus aku ambil orek tempe juga sama ini ayam goreng lauknya. Oke, mari makan. Kayaknya enak nih menunya nih. Oke, aku baru saja servis makan, teman-teman. Overall makanannya enak sih, cocok sama selera aku. Apalagi tadi sayur lodeh nangka sama sayur sop tahunya enak. Ayam gorengnya standar sih. Sekarang aku mau ke Indomaret dulu buat belanja snack buat kru. Tadi toiletnya di sana juga penuh, cuma ada 3 toilet jongkok. Jadinya nggak tahu ya, nanti ada lagi apa enggak toilet deket sini. Kalau nggak ada ya udahlah. Oh, ini nih. Ini loh, rumah makannya KYM sama Narendra tuh di sini nih. Rumah makan RBT. Wah, enak nih, rumah makannya ada toiletnya di dalam. Oke, kita ke Indomaret apa Alfa? Kalian kalau belanja kemana nih? Kali ini aku ke Indomaret dulu deh. Oke, snack buat kru udah kita beli, teman-teman. Karena aku mau jalan balik ke arah bis. Sekalian ngecek toiletnya udah sepian apa belum. Tadi toiletnya lumayan rame soalnya. Let's go. Nah, itu ada double decker Narendra. Ada 2 double decker ya, teman-teman. Terus ada suite class family-nya KYM juga tuh di sana. Nah, ini bis masih dalam kondisi terkunci, teman-teman. Soalnya krunya masih istirahat. Dan ini bagus nih buat keamanan nih. Jadinya penumpang tuh nggak bisa sembarangan keluar masuk waktu penumpang yang lain sedang beristirahat dan nggak jaga barangnya. Ya, barang-barang itu bisa tersimpan dengan aman. Terus ini bus eksekutifnya KYM baru datang nih. Ini baru masuk juga nih, Damri BIH 008 eksekutif kelas ya ini ya. Ini armada Skylander baru aja nyampe, teman-teman, di sini.
terpaut berapa ya? Sekitar setengah jaman nih sama kita teman-teman. Sekarang udah 21.24. Kita ada nyampe sini jam 9 kurang. Wah, ini armada spesial nih. Avante H8-nya KYM. Biasanya jalan pagi nih. Hari ini jalan malam. Mungkin kan hari Minggu, teman-teman. Nah, kalau dari timur enak nih, cekernya tuh sekalian di rumah makan kayak gini teman-teman. Jadi nggak ada tuh kayak checkpointnya di rest area kilometer 19 atau Pul. Ini kita udah berangkat nih langsung pukul 21.30. Si solar dulu kita di sini. Oke. Ya, di video ini bisa kalian lihat bus ini terasa sedikit limbung walau lagi jalan lurus nggak mosak-masik. Mungkin karena efek suspensi yang bunyi tadi itu, tapi untungnya nggak sampai mual sih, aman. Sekitar pukul setengah 1 pagi, ini saya terbangun, bis melipir ke kiri masuk ke rest area kilometer 294. Ini di sekitar Tegal, dimana di sini dilakukan pergantian pengemudi. Buat kalian yang belum tahu, untuk Sinar Jaya sistemnya masih menggunakan 2 kru, yang mana kedua-duanya merupakan pengemudi. Tidak ada kru ketiga atau yang biasa disebut kondektur. Makanya kalau trip ke arah Surabaya, kalau pagi-pagi tuh saya suka nemenin kru di depan, soalnya kasihan biasanya sendirian. Sekitar pukul setengah 5 pagi kurang akhirnya tiba di terminal Pulau Gebang. Wah, ini lumayan cepet juga. Kalau dihitung dari terminal Purabaya sampai di sini cuma sekitar 10 jam aja. Berarti andaikan keberangkatan dari barat pemberhentian di rest area kilometer 19 atau Pul Cibitung dihilangkan, bisa banget nih tembus 10 jam dari Jakarta ke Surabaya.
Gebang. Dari Terminal Pulau Gebang, bis langsung menuju ke Terminal Tanjung Priuk. Di sini saya gak bingung, soalnya bis-bis lain kayak M-Trans atau 27 Trans, rutenya tuh ke Kemayoran dulu, baru ke Tanjung Priuk. Setelah saya konfirmasi ke kru, ternyata untuk Sinar Jaya ini, sistemnya akan menurunkan penumpang dulu ke Tanjung Priuk, baru misalkan ada yang mau turun di Kemayoran, bus akan jalan lagi mengantar ke sana, kemudian balik lagi ke Tanjung Priuk untuk istirahat. Jadi agak muter-muter ya. Mungkin karena memang yang turun di Tanjung Priuk ini lebih banyak. Jadi diprioritaskan untuk diturunkan dulu. Oke teman-teman, sekarang pukul 5:03 udah nyampe di Terminal Tanjung Priuk. Nah, nanti kan saya turunnya di Kemayoran nih. Infonya dari Terminal Priuk ini baru bakal diantar ke Kemayoran gitu. Nah, ini hampir semua penumpang turun di sini nih, di Terminal Tanjung Priok nih. Masih aku sama di belakang tuh ada satu orang. Tuh nggak tahu orangnya turun sini apa turun mana. Nah, di sini ada bis M-Trans juga nih, angkatan pagi start Tanjung Priok ke Malang nih. Pakai armada Avanti H8. Terus Terminal Tanjung Priok ini udah terintegrasi sama Transjakarta nih teman-teman. Bisa lanjut naik Transjakarta dari sini. Rutenya aku jujur belum terlalu hafal. Nanti coba aku cantumin ya rute utamanya aja yang dari sini tuh ke arah mana, koridor BRT. Terus dari sini juga bisa lanjut naik komuter line. Itu stasiunnya itu cuma nyebrang jalan aja teman-teman, pasti bundaran tadi. Nah, ini kita sekarang lewatin Stadion JIS nih. Siap. Oke. Pak, terima kasih loh, Pak. Hati-hati, Pak. Sip. Pak, makasih ya, Pak. Siap. Siap. Lalu kalau berangkat naik juga dari sini Pak ketemuannya? Enggak, misalnya berangkat dari Kemayoran nggak bisa? Cuman turun aja ya? Oke. Sekarang pukul 5.16 teman-teman. Finish di Kemayoran nih, finishnya di Bundaran Patung Ondel-Ondel. Yang mana kalau ke arah sana terus belok kanan itu kita nyampe di poolnya Damri di Kemayoran. Ini kantor Indogrosir ya kalau salah. Bukan, ini Polsek Jakarta Pusat. Polres kok Polsek. Oke, kita tunggu armada kita berangkat dulu. Oke teman-teman, aku sudah nyampe kosanku dan aku mau kasih penilaian sedikit mengenai trip hari ini. Overall aku merasa ini bisnya cukup nyaman walaupun kita dapatnya unit yang SR2. Untuk kru-krunya juga hari ini lumayan ramah-ramah ya. Krunya memang
kelihatannya tuh agak dingin gitu. Tapi kalau kita udah ngajak ngobrol, krunya sih menanggapinya dengan cukup ramah. So, untuk tarif 320.000 yang aku bayarin dari Surabaya ke Jakarta menurutku cukup oke untuk layanan Sinar Jaya yang memang sudah terkenal tanda kutip itu low cost, teman-teman. Kalau kalian bandingin dengan eksekutif lain di rute yang sama, kayak kemarin aku naik Medali Mas, itu aja tiketnya 350.000, teman-teman. Jadi menurutku cukup wajar lah. Kalau Sinar Jaya ya kita cuma dapatnya air mineral dan dapat 1 kali servis makan aja. Jadi sekian dulu teman-teman videoku kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Timo di sini dan sampai jumpa di trip berikutnya.